Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Kebudayaan Islam akan menyampaikan materi tentang Perang Salib. Kepada yang saya hormati, beliau Bapak Masyudan Dariri sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Dari kelompok kami, yang pertama Yunita Rahma Hidayati, yang kedua Indah Diana Marzuki, yang ketiga Doni Saputra, dan yang keempat yaitu Muhazib Dwi Arista. Untuk pembahasan yang pertama yaitu timbulnya Perang Salib. Dilihat dari perkembangan sejarah, Perang Salib terletak pada bagian pertengahan dalam sejarah panjang interaksi Timur dan Barat yang bagian awalnya tergambar dalam bentuk perang kuno antara bangsa Troya dan bangsa Persia. Sedangkan perluasan imperialisme Eropa Barat menjadi penutup sejarah. Faktor geografis tentang perbedaan antara Timur dan Barat hanya bisa dipertimbangkan sebagai faktor penting terjadinya Perang Salib jika disandingkan dengan pertentangan agama, suku bangsa, dan perbedaan bahasa. Sebagaimana telah diungkapkan dalam sejarah bahwa sejak penaklukan Arab pada tahun 637 Masehi oleh Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Al-Maqdis berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Khalifah Umar bin Khattab selalu menjaga kehormatan tempat-tempat ibadah kaum Nasrani dengan baik. Demikian hal serupa dilaksanakan khalifah-khalifah sesudahnya, sehingga kaum Nasrani yang datang tiap tahun untuk berziarah ke Baitul Al-Maqdis diberi jalan dengan mudah. Materi yang kedua yaitu sebab-sebab Perang Salib. Yang pertama yaitu dari faktor agama. Seperti yang terjadi pada Perang Salib, di mana agama dijadikan sebagai sumber untuk mengumpulkan pasukan secara mudah dan cepat. Semuanya bermula ketika dinasti Turki Saljuk berhasil menggantikan kekuasaan Khalifah Fatimiyah di wilayah Yerusalem pada tahun 1070. Sebagai pemimpin baru wilayah itu, dinasti Turki Saljuk mulai menerapkan kebijakan baru yang oleh umat Kristiani dari Eropa sangat membatasi kebebasan beribadah mereka. Banyak peziarah Eropa yang mengeluhkan kebijakan tersebut ketika mereka kembali ke Eropa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor tercetusnya kampanye Perang Salib yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan otoritas Muslim yang tengah berkuasa. Semangat orang-orang Eropa semakin besar ketika Paus Urbanus II mencanangkan dilakukannya pembebasan wilayah Yerusalem yang diklaim sebagai tanah suci mereka. Wacana itu langsung mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kristen Eropa. Ditambah, Paus Urbanus II menjanjikan penembusan dosa bagi siapa saja yang turut serta dalam pasukan Perang Salib. Yang kedua dari faktor politik. Kekalahan Bizantium pada tahun 1071 oleh dinasti Turki Saljuk telah membuat kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaan di Asia Kecil. Semangat rakyat Eropa kemudian dimanfaatkan oleh Kaisar Bizantium, Alexis Comnenus, untuk membalaskan dendamnya dan merebut wilayah yang pernah dikuasainya itu. Comnenus kemudian mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II agar bersedia membantu Bizantium, dan sebagai gantinya mereka akan mengirim banyak pasukan kerajaan untuk membantu Perang Salib. Di samping jatuhnya wilayah Asia Kecil dalam kekuasaan orang-orang Muslim, Eropa pun mulai khawatir dengan munculnya banyak kekuatan kerajaan Islam yang akan mengancam keberadaan orang-orang di Eropa. Para penguasa di Eropa mulai khawatir dengan kebangkitan kekuatan dari timur itu akan mengganggu kestabilan negara-negara di wilayah barat, khususnya di Eropa. Mereka beranggapan harus segera menghentikan pergerakan orang-orang Muslim jika mereka tidak ingin kekuasaannya terganggu. Yang ketiga yaitu dari faktor sosial. Banyak di antara para relawan yang ikut Perang Salib berasal dari kalangan rakyat jelata yang tidak memiliki status terpandang di tempat asalnya, atau bahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka beranggapan dengan mengikuti Perang Salib, status sosial mereka akan meningkat. Selain itu,
Mereka berharap kesejahteraan keluarga mereka akan ikut naik dan lebih diperhatikan oleh penguasa setempat sebagai balasan dari keikutsertaannya dalam perang salib. Selanjutnya dari faktor ekonomi. Sebagaimana diketahui, pada abad ke-10 para saudagar muslim menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Laut Tengah. Hal itu tentunya sangat menghambat perkembangan pedagang untuk wilayah di Eropa, sehingga para pedagang Kristen Eropa sangat mendukung dilakukannya perang salib. Mereka kemudian bersedia menjadi penyokong dana pada rangkaian ekspedisi para tentara perang salib di wilayah Yerusalem. Yang selanjutnya yaitu periodisasi perang salib. Periodisasi perang salib terdapat 3 periode. Untuk periode yang pertama yaitu disebut periode penaklukan umat Kristiani yang berlangsung antara tahun 1906 sampai dengan 1144 Masehi. Kemudian untuk periode yang kedua yaitu disebut sebagai periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1114 sampai 1192 Masehi. Untuk yang periode ketiga yaitu disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Jalannya perang salib. Perang salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad ini diprakarsai, didukung, dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Tujuan utama perang salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, yang sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon, dan Yordania, dari tangan umat Muslim. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Pertempuran ini disebut perang salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci. Perang salib berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam. Pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam. Pengaruh perang salib terhadap umat Islam ialah banyak kehilangan sebagian warisan kebudayaan karena dirampas oleh bangsa Eropa, serta hal ini juga menjadi penyebab kemunduran berbagai bidang dalam dunia Islam, terutama bidang pendidikan. Bukan hanya itu saja, perang salib juga mengakibatkan habisnya seluruh aset kekayaan umat Islam serta mengorbankan banyak jiwa kaum muslimin. Sekian dari presentasi kami, mungkin banyak kekurangan dan saya dari kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.